Aroma dupa yang lembut dan wangi bunga Kamboja menyambutku dan putra semata wayangku, Leo, begitu kami melangkah keluar dari terminal kedatangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Udara Bali yang hangat dan lembab langsung memeluk kami, seolah berjanji akan sebuah liburan yang sempurna. Senyum Leo merekah begitu lebar, menampilkan deretan gigi susunya yang rapi. Bocah 6 tahun itu melompat-lompat kecil, tak sabar untuk segera melihat pantai dan bermain pasir. Kita jadi ke pantai kan, Bunda? Nanti kita bikin istana pasir yang besar sekali, serunya, matanya yang bulat berbinar penuh harap. Aku tertawa kecil, mengusap puncak kepalanya yang basah oleh keringat. Tentu saja, sayang. Kita akan bikin istana paling besar di seluruh Bali. Istana untuk Raja Leo. Kebahagiaannya adalah duniaku. Melihatnya begitu bersemangat sudah cukup untuk menghapus sedikit rasa lelah setelah penerbangan dan sedikit kekecewaan karena suamiku, Bram, tidak bisa ikut bersama kami. Seminggu yang lalu, Bram pulang dengan wajah lesu. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, dan bahunya tampak terkulai. Sayang, maafkan aku, ujarnya dengan suara serak. Proyek akhir tahun di kantor benar-benar menguras tenaga. Aku harus lembur terus, badanku rasanya remuk. Sepertinya aku tidak bisa ikut liburan ke Lombok. Aku memijat pelipisnya dengan lembut, hatiku dipenuhi rasa iba. Bram adalah suami yang luar biasa. Alim, bertanggung jawab, dan seorang pekerja keras. Dia adalah tulang punggung keluarga, meskipun sebenarnya perusahaan tempatnya bekerja adalah milik ayahku. Namun, Bram tidak pernah mau mengambil keuntungan dari status itu. Dia memulai dari bawah dan bekerja keras untuk mencapai posisinya sekarang sebagai manajer senior. Aku sangat bangga padanya. Tidak apa-apa, Mas. Kesehatanmu yang paling penting, kataku tulus. Kamu istirahat saja di rumah. Aku dan Leo bisa pergi berdua. Kamu yakin tidak apa-apa? Aku merasa sangat bersalah, tanyanya, menatapku dengan sorot mata yang selalu membuatku luluh. Sangat tidak apa-apa. Anggap saja ini petualangan Bunda dan anak, jawabku sambil tersenyum untuk menenangkannya. Rencana awal kami adalah Lombok. Tiket dan hotel sudah dipesan sebulan sebelumnya. Namun, 2 hari sebelum keberangkatan, takdir seolah punya rencana lain. Leo pulang dari sekolah dengan wajah cemberut. Dia baru saja mendengar cerita dari teman sekelasnya yang baru pulang dari Bali. Cerita tentang taman bermain air yang seru, pertunjukan tari kecak yang magis, dan pantai-pantai yang indah membuatnya merengek tanpa henti. Leo mau ke Bali, Bunda. Bukan ke Lombok. Bali, Bali, Bali. Rengeknya sambil menghentak-hentakkan kaki. Awalnya aku mencoba memberinya pengertian, tapi melihat wajahnya yang hampir menangis, hatiku tak tega. Bagaimanapun, tujuan liburan ini adalah untuk membuatnya bahagia. Akhirnya, aku menyerah. Dengan sedikit pusing, aku membatalkan semua pesanan di Lombok dan secara ajaib berhasil mendapatkan tiket dan kamar di sebuah resor mewah di Nusa Dua, Bali, untuk tanggal yang sama. Semua kulakukan secara mendadak, dan dalam ketergesaan itu, aku lupa memberitahu Bram tentang perubahan destinasi kami. Ah, sudahlah, pikirku saat itu. Biar saja. Toh dia sedang tidak enak badan, tidak perlu kurepotkan dengan detail kecil seperti ini. Nanti kalau sudah sampai, baru aku kabari. Sebuah kelalaian kecil yang tak pernah kusangka akan menjadi pembuka kotak Pandora kehancuran hidupku. Dan disinilah kami sekarang, di lobi hotel yang megah dengan langit-langit tinggi berukiran khas Bali dan kolam teratai yang menenangkan di tengahnya. Staf hotel menyambut kami dengan ramah, mengalungkan untaian bunga Jepun di leher kami. Leo terkikik geli saat kelopak bunga yang sejuk menyentuh kulitnya. Setelah proses check-in yang singkat, kami diantar menuju kamar kami di lantai 3, sebuah suite dengan balkon pribadi yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Pemandangannya begitu menakjubkan. Gradasi warna biru laut yang tak berujung bertemu dengan langit cerah. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan semua beban dan kepenatan seolah terangkat dari pundakku. Bunda, lihat. Kolam renangnya besar sekali. Pekik Leo dari balkon, menunjuk ke arah kolam renang berbentuk laguna yang dikelilingi oleh pohon-pohon palem. Iya, sayang. Nanti sore kita berenang, ya? Aku mulai membongkar koper, menata pakaian kami di lemari kayu yang besar. Aku mengeluarkan ponsel,
berniat mengabari Bram bahwa kami sudah sampai dengan selamat. Aku mengetik pesan singkat, "Mas, aku dan Leo sudah sampai di hotel. Kamu jangan lupa makan dan minum obat ya. Cepat sembuh, kami merindukanmu." Aku baru saja akan menekan tombol kirim ketika sebuah suara yang sangat kukenal memanggil namaku dari arah pintu. "Anna?" Aku berbalik dan jantungku seolah berhenti berdetak sesaat. Di ambang pintu kamar yang masih sedikit terbuka, berdiri Rina, sahabatku sejak bangku kuliah. Di belakangnya, berdiri kedua orang tuanya dan adik perempuannya. "Rina? Ya Tuhan, kamu di sini juga?" Pekiku tak percaya, rasa senang yang tulus meledak di dalam dadaku. Aku segera menghambur ke arahnya dan memeluknya erat. "Ini kebetulan yang luar biasa. Kenapa kamu tidak bilang mau ke Bali?" Rina membalas pelukanku, tapi terasa sedikit kaku. Iya, Anna. Ini kejutan," jawabnya dengan tawa yang terdengar aneh dan dipaksakan. Aku melepaskan pelukanku dan menyalami kedua orang tuanya. "Om, Tante, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu di sini." Ibu Rina, Tante Mirna, tersenyum tipis, namun matanya bergerak gelisah, melirik ke arah suaminya seolah mencari bantuan. "Baik, Anna. Kamu apa kabar? Liburan sama Leo saja?" tanyanya, nadanya terdengar sedikit terburu-buru. "Iya, Tante. Bram lagi tidak enak badan, jadi tidak bisa ikut," jelasku. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang aneh. Mereka semua tampak panik. Wajah mereka tegang, senyum mereka tidak mencapai mata. Rina terus-menerus melirik ke koridor di belakangnya, seolah takut seseorang akan muncul. Adik Rina, Dita, bahkan tidak berani menatap mataku, sibuk memainkan ponselnya dengan gugup. Ada atmosfer ketakutan yang kental di antara mereka, sebuah ketidaknyamanan yang sama sekali tidak sesuai dengan suasana liburan yang ceria. Namun, otakku yang dipenuhi kegembiraan karena bertemu sahabat menepis semua kejanggalan itu. Aku terlalu senang dengan prospek memiliki teman selama liburan. Wah, ini benar-benar takdir. Jadi kita bisa liburan bareng, dong. Leo pasti senang sekali ada teman bermain. "Kalian menginap di mana? Lantai berapa?" tanyaku bertubi-tubi, antusias. Kami juga di lantai ini," jawab Rina terbata-bata, menghindari tatapanku. "Anna, sepertinya kami harus ke kamar dulu. Mau beres-beres?" "Oh, tentu saja. Kamar kalian nomor berapa? Nanti aku dan Leo mampir, ya." "Nomor 312, jawab ayah Rina cepat, sebelum Rina sempat membuka mulut. Raut wajahnya tampak paling tegang di antara mereka semua. "Oke, sampai ketemu nanti sore kalau begitu. Kita berenang bareng," seruku sambil melambaikan tangan saat mereka bergegas pergi, nyaris seperti melarikan diri. Aku menutup pintu kamar dengan perasaan gembira yang meluap-luap. Betapa beruntungnya aku. Di saat aku sedikit kesepian karena Bram tidak ada, Tuhan justru mengirimkan sahabat terbaikku dan keluarganya. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa itu bukanlah campur tangan Tuhan, melainkan awal dari sebuah mimpi buruk. Rina sudah kuanggap seperti saudara perempuanku sendiri. Kami melalui suka dan duka bersama. Saat keluarganya mengalami kesulitan keuangan beberapa tahun lalu, aku tanpa ragu membantunya. Aku meminta ayah untuk memberikan pekerjaan pada ayahnya di salah satu anak perusahaan kami. Aku sering memberinya uang untuk membantu biaya kuliah adiknya dan kebutuhan sehari-hari mereka. Bagiku, membantu Rina dan keluarganya adalah hal yang wajar. Mereka adalah keluargaku juga. Rina selalu berterima kasih dengan berlinang air mata, mengatakan bahwa aku adalah malaikat pelindungnya. Namun, beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang berubah. Rina menjadi lebih sering meminta bantuan. Bukan lagi untuk kebutuhan mendesak, tapi untuk hal-hal yang lebih bersifat keinginan. Tas baru, ponsel model terbaru, bahkan meminta sejumlah uang untuk merenovasi rumah orang tuanya. Aku, yang dibutakan oleh rasa sayang seorang sahabat, selalu memberikannya. Aku berpikir, mungkin dia hanya sedang ingin merasakan hidup yang lebih baik, dan jika aku mampu, kenapa tidak? Aku tidak pernah tahu bahwa kebaikanku telah memupuk benih keserakahan dan pengkhianatan yang paling keji di dalam hatinya. Dia tidak hanya menginginkan uangku, dia menginginkan seluruh hidupku. Sore itu, setelah beristirahat sejenak,
Aku dan Leo berganti pakaian renang dan pergi ke kolam. Aku mengirim pesan ke Rina, mengajaknya bergabung. Beberapa menit kemudian, dia membalas, "Maaf, An. Kepalaku pusing sekali. Mungkin besok saja ya." Aku sedikit kecewa, tapi memakluminya. Mungkin dia kelelahan setelah perjalanan. Jadi, aku menghabiskan sore itu hanya berdua dengan Leo, bermain air, tertawa, dan menikmati matahari terbenam yang melukis langit Bali dengan warna jingga dan ungu yang magis. Saat malam tiba, kami makan malam di salah satu restoran tepi pantai di dalam resor. Suasananya begitu romantis, dengan suara deburan ombak dan cahaya lilin di setiap meja. Aku memandang kursi kosong di seberangku, membayangkan Bram ada di sana, tersenyum padaku. Rasa rindu tiba-tiba menyergap. Keesokan paginya, aku mencoba menghubungi Rina lagi, tapi panggilanku tidak diangkat. Pesanku hanya dibaca. Aku mulai merasa sedikit aneh. Kenapa mereka begitu menghindar? Apa aku melakukan kesalahan? Aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Aku tidak mau merusak liburan Leo. Hari itu kami menyewa mobil dan pergi ke Ubud, mengunjungi Monkey Forest dan Tegalalang Riche Terace. Leo sangat senang melihat monyet-monyet yang berkeliaran bebas dan berlari-lari di pematang sawah. Kami mengambil banyak sekali foto, mengabadikan setiap momen kebahagiaan kami. Malam harinya, saat kami kembali ke hotel, Leo sudah tertidur pulas di mobil. Aku menggendongnya masuk ke lobi. Saat menunggu lift, aku berpapasan dengan Dita, adik Rina. Dia tampak baru kembali dari luar, menenteng beberapa kantong belanjaan dari merek-merek ternama. Dia terkejut melihatku dan tampak salah tingkah. Kak Anna, baru pulang, sapanya canggung. Iya, Dik, dari Ubud. Kalian seharian ini kemana saja? Kok Kak Rina susah sekali dihubungi? Tanyaku, mencoba terdengar sesantai mungkin. Tuh, Kak Rina kurang enak badan, Kak. Jadi kami cuma di kamar saja? Jawabnya, matanya tidak berani menatap lurus ke arahku. Di kamar saja? Tapi dia membawa begitu banyak kantong belanjaan baru. Kebohongan itu begitu kentara, begitu ceroboh. Sebuah alarm kecil mulai berbunyi di kepalaku, tapi aku masih belum bisa menghubungkan titik-titiknya. Lift datang, dan Dita bergegas masuk tanpa menungguku. Malam itu, aku sulit tidur. Perasaan tidak enak semakin menggerogoti hatiku. Sikap Rina dan keluarganya, kebohongan Dita, semua terasa salah. Aku mencoba menelepon Bram, ingin mendengar suaranya, tapi panggilanku langsung dialihkan ke kotak suara. Mungkin dia sudah tidur, pikirku, mencoba menenangkan diri. Pagi di hari ketiga, aku memutuskan untuk mengesampingkan semua pikiran negatifku. Ini adalah hari terakhir kami di Bali, dan aku ingin membuatnya berkesan untuk Leo. Sesuai janjiku, pagi itu kami habiskan di pantai, membangun istana pasir yang megah lengkap dengan parit dan hiasan kerang. Leo tertawa riang, wajahnya belepotan pasir dan es krim. Melihatnya sebahagia itu, hatiku menghangat. Menjelang makan siang, kami memutuskan untuk kembali ke hotel. Saat berjalan melintasi area kolam renang utama yang ramai, aku melihat Rina dan seluruh keluarganya sedang duduk bersantai di salah satu cabana. Mereka semua tertawa-tawa, tampak sangat ceria. Rina sama sekali tidak terlihat seperti orang sakit. Dia mengenakan gaun musim panas yang cantik, dan wajahnya berseri-seri. Hatiku mencelos. Jadi mereka membohongiku. Mereka sengaja menghindariku. Tapi kenapa? Rasa sakit karena diabaikan oleh sahabat sendiri mulai terasa perih. Aku memutuskan untuk menghampiri mereka, meminta penjelasan. Aku tidak mau ada kesalahpahaman di antara kami. Aku menggandeng tangan Leo, berjalan dengan langkah mantap menuju cabana mereka. Jarak kami semakin dekat. Mereka masih belum menyadari kehadiranku, terlalu asyik dengan obrolan mereka. Pokoknya bulan madu ini harus jadi yang terbaik. Sayang, aku mendengar suara Tante Mirna yang melengking. Bulan madu? Siapa yang sedang berbulan madu? Dita belum menikah. Mungkinkah Rina? Saat aku hanya berjarak beberapa meter dari mereka, sebuah sosok pria yang sangat kukenal berjalan mendekati cabana dari arah bar kolam renang. Punggungnya tegap, bahunya lebar, gaya berjalannya begitu familiar. Dia membawa 2 gelas minuman di tangannya. Jantungku berhenti berdetak. Dunia di sekelilingku seolah melambat.
Pria itu sampai di cabana. Dia menunduk dan memberikan satu gelas pada Rina. Lalu, dengan gerakan yang begitu mesra dan alami, dia mengecup bibir Rina. Ini jus mangganya, sayang. Spesial untuk kamu dan jagoan kita di dalam, ujarnya dengan suara yang setiap hari ku dengar, suara yang selalu mengucapkan kata cinta untukku. Suara suamiku. Bram. Dia menegakkan tubuhnya, tertawa bersama keluarga Rina, dan saat itulah matanya bertemu dengan mataku. Tawa di wajahnya membeku. Gelas yang ada di tangannya jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping, sama seperti hatiku saat itu. Wajahnya pucat pasi, berubah menjadi topeng horor dan kepanikan yang luar biasa. Rina dan keluarganya mengikuti arah pandang Bram, dan ketika mereka melihatku berdiri di sana, menggandeng tangan putra kami, wajah mereka berubah menjadi cerminan dari neraka. Di tengah surga Bali yang cerah, aku baru saja menemukan pintu menuju neraka duniaku. Dan orang-orang yang memegang kuncinya adalah suamiku yang kucintai dan sahabat yang kupercaya. Waktu seolah membeku. Suara tawa dan musik ceria di sekitar kolam renang mendadak menjadi bising yang memekakkan telinga. Satu-satunya hal yang bisa kudengar adalah detak jantungku sendiri yang berdebar begitu kencang hingga terasa sakit, dan suara pecahan kaca yang seolah terus bergema di kepalaku. Bram berdiri terpaku, bibirnya sedikit terbuka, matanya membelalak ngeri. Wajahnya yang kemarin kukira pucat karena sakit, kini benar-benar pucat pasi karena teror. Kata, sayang, yang baru saja ia ucapkan untuk Rina masih terngiang-ngiang, sebuah melodi manis yang berubah menjadi racun mematikan. Rina, sahabat yang kuanggap saudara, refleks meletakkan tangannya di atas perutnya yang sedikit membuncit, sebuah gestur melindungi yang baru kusadari maknanya. Jagoan kita di dalam. Kalimat itu menusukku lebih tajam dari ribuan belati. Jadi, dia hamil. Hamil anak suamiku. Keluarga Rina, orang-orang yang selama ini kusantuni dan kuhormati, tampak seperti sekelompok pencuri yang tertangkap basah. Tante Mirna menutup mulutnya dengan kedua tangan, Om Budi menunduk dalam, tidak berani menatapku, dan Dita gemetar sambil memegangi lengan ibunya. Kepanikan mereka yang kulihat 2 hari lalu di depan kamarku, kini menemukan artinya yang paling mengerikan. Mereka semua tahu. Mereka semua adalah bagian dari konspirasi busuk ini. Bunda, kenapa ayah di sini? Suara polos Leo memecah keheningan yang menyiksa. Ia menarik-narik tanganku, matanya menatap bingung ke arah ayahnya. Ayah kan sakit? Ayah sudah sembuh? Pertanyaan anakku seolah menjadi cambuk yang menyadarkanku dari kelumpuhan. Aku menatap turun ke arah Leo, ke wajahnya yang lugu dan penuh tanya. Seketika, rasa sakit yang membakar di dadaku berubah menjadi amarah yang dingin dan membara. Ini bukan hanya tentangku. Mereka telah mengkhianati anakku juga. Aku mengangkat kepalaku, menatap lurus ke mata Bram. Aku berjalan mendekat, setiap langkah terasa berat seolah menginjak bara api. Aku berhenti tepat di hadapannya. Udara di antara kami terasa berat dan penuh dengan kebohongan. Sakit? Aku mengucapkan satu kata itu dengan suara yang nyaris berbisik, namun terdengar begitu tajam dan penuh penekanan. Katamu kau sakit, Mas? Bram tergagap, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Aku, ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan? Aku tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Tidak seperti yang kulihat? Aku melihatmu memanggil sahabatku, sayang. Aku melihatmu menciumnya. Aku mendengarmu bicara tentang jagoan di dalam perutnya. Bagian mana dari semua itu yang salah kulihat, Bram? Suaraku mulai bergetar, bukan karena kesedihan, tapi karena murka yang meluap. Beberapa orang di sekitar kolam mulai memperhatikan kami, merasakan ketegangan yang memancar. Anna, tolong jangan di sini, bisik Rina, mencoba berdiri. Wajahnya basah oleh air mata yang tiba-tiba mengalir deras. Air mata buaya. Aku mohon, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Bicarakan baik-baik. Aku mengalihkan tatapanku yang sedingin es padanya. Apa yang mau dibicarakan, Rina? Fakta bahwa kau tidur dengan suami sahabatmu? Fakta bahwa kau hamil anaknya? Atau fakta bahwa kau dan seluruh keluargamu menikmati bulan madu yang mungkin dibiayai dari uang yang kuberikan padamu? Setiap kata adalah sebuah tamparan.
Wajah Rina memerah lalu pucat. Keluarganya hanya bisa menunduk malu. Mereka tahu, semua yang kukatakan adalah kebenaran yang telanjang. Bulan madu, tanyaku lagi, kali ini pada Bram. Jadi ini alasanmu tidak bisa ikut kami ke Lombok? Kau sedang sibuk merayakan pernikahanmu dengan wanita ini. Bram tidak bisa berkata-kata. Lidahnya keluh. Pengakuannya tertulis jelas di wajahnya yang penuh penyesalan dan ketakutan. Ya Tuhan, Bram, aku menggelengkan kepala, rasa jijik mulai menjalari diriku. Kau, yang selalu kuanggap alim dan penuh tanggung jawab. Kau, yang setiap pagi mencium keningku dan Leo sebelum berangkat kerja. Di belakang semua itu, kau membangun kebohongan sebesar ini. Aku menatap keluarga Rina satu persatu. Dan kalian, Om, Tante, kalian merestui ini? Kalian mendukung putri kalian merebut suami orang lain? Merebut ayah dari seorang anak kecil? Tante Mirna mulai terisak. Kami tidak bermaksud begitu, Anna. Bram bilang dia akan menceraikanmu. Dia berjanji akan bertanggung jawab pada Rina. Menceraikanku? Aku kembali menatap Bram. Oh, jadi sudah ada rencana? Kapan kau akan memberitahuku, Mas? Setelah liburan ini selesai, kau akan pulang, berpura-pura baru sembuh, lalu menyerahkan surat cerai padaku. Amarahku mencapai puncaknya. Aku tidak bisa menahannya lagi. Tegak kamu, Bram. Tegak, teriakku, suaraku pecah. Semua mata kini tertuju pada kami. Staf hotel mulai bergerak mendekat, mencoba melihat apa yang terjadi. Aku percaya padamu. Aku menyerahkan seluruh hidupku padamu. Dan ini balasanmu. Leo, yang sedari tadi diam ketakutan, mulai menangis melihatku berteriak. Bunda jangan marah-marah. Isaknya, memeluk kakiku erat. Melihat tangisan Leo, sebilah pedang seolah menghunjam jantungku. Aku segera berjongkok, memeluk putraku. Maafkan Bunda, sayang. Bunda tidak marah sama Leo. Tidak akan pernah, bisikku, mencoba menenangkannya sambil mengusap air matanya. Amarahku yang panas membara seketika berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih fokus, dan lebih berbahaya. Sebuah tekad. Aku berdiri lagi, kali ini dengan ketenangan yang menakutkan. Aku menatap mereka semua, para pengkhianat yang duduk di cabana mewah itu, seolah mereka adalah terdakwa di pengadilan pribadiku. Selama ini, aku kira kau benar-benar suami yang setia, kataku pada Bram, suaraku rendah dan terkendali. Aku membanggakanmu di depan semua orang. Aku membelamu saat ayah meragukan kemampuanmu. Ternyata aku hanya memelihara seekor ular di rumahku sendiri. Lalu aku beralih pada Rina. Dan kau, Rina, kau lebih dari sekadar ular. Kau adalah parasit. Kau hidup dari kebaikanku. Uangku kau pakai untuk membiayai sekolah adikmu, untuk merenovasi rumah orang tuamu, untuk gaya hidupmu. Tapi itu semua tidak cukup, kan? Kau menginginkan lebih. Kau tidak hanya mau uangku, kau mau sumber kehidupanku. Kau mau suamiku. Kau mau ayah dari anakku. Rina hanya bisa menangis sesenggukan, menggumamkan kata, maaf, yang terdengar begitu murah dan tidak berarti. Pernikahan tanpa izinku. Aku tertawa sinis. Kalian pikir aku akan diam saja? Kalian pikir kalian bisa menikmati bulan madu kalian dengan tenang. Di tengah kekacauan itu, sebuah ide yang jernih dan tajam terbentuk di benakku. Sebuah ide tentang pembalasan. Mereka mengambil kebahagiaanku, maka aku akan mengambil semua yang mereka miliki. Aku mengeluarkan ponsel dari tasku. Jari-jariku bergerak cepat di atas layar, mencari satu nomor telepon. Wajah Bram berubah semakin pias saat ia melihat nama yang tertera di layarku. Ayah. Ia maju selangkah, tangannya terulur. Anna, jangan. Aku mohon, jangan libatkan orang tuamu. Kita bisa selesaikan ini sendiri. Selesaikan sendiri? Aku mendengus. Kesempatan itu sudah hilang saat kau memutuskan untuk menikahinya di belakangku. Panggilan itu tersambung. Halo, Anna? Ada apa, nak? Kok tumben telepon pagi-pagi? Suara ayah yang hangat dan berwibawa terdengar dari seberang. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku agar tetap stabil. Halo, ayah. Maaf mengganggu.
Ada sesuatu yang sangat penting yang harus ayah lakukan sekarang juga. Ada apa, sayang? Kamu baik-baik saja? Nada suara ayah berubah cemas. Aku melirik Bram, menatap lurus ke matanya yang memohon. Ayah, aku mau ayah pecat Bramantio dari perusahaan. Sekarang juga. Hening sejenak di ujung telepon. Apa? Dipecat? Apa yang sudah dia lakukan, Anna? Dia mengkhianatiku, yah. Dia menikahi wanita lain di belakangku. Dia sekarang ada di Bali bersamaku, sedang berbulan madu dengan wanita itu dan keluarganya. Aku bisa mendengar ayah menarik napas tajam. Kurang ajar anak itu. Beraninya dia menyakiti putriku. Suara ayah kini dipenuhi amarah. Baik, Anna, anggap saja sudah beres. Detik ini juga, Bramantio bukan lagi karyawan di perusahaan kita. Semua fasilitas, kartu kredit, mobil perusahaan, akses email, semuanya akan ayah blokir sekarang juga. Terima kasih, ayah, kataku, merasakan secercah kekuatan mulai mengalir kembali ke dalam diriku. Ayah akan kirim orang untuk menjemputmu dan Leo. Kalian pulang sekarang juga. Tidak perlu, ya. Aku akan selesaikan urusanku di sini dulu. Aku dan Leo akan tetap di sini sampai jadwal kepulangan kami. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak liburan anakku, tegasku. Setelah ini, aku akan urus surat cerai. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, Nak. Ayah mendukungmu sepenuhnya. Aku menutup telepon. Aku menatap Bram. Kau dengar itu? Selamat, kau baru saja kehilangan pekerjaanmu. Saat itu juga, ponsel Bram yang tergeletak di meja bergetar beberapa kali. Notifikasi email masuk, mungkin surat pemecatan resminya. Ia mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Saat ia mencoba membuka aplikasi mobile banking atau email kantornya, aksesnya pasti sudah ditolak. Ekspresi wajahnya adalah pemandangan yang tak akan pernah kulupakan. Kepanikan murni. Keterkejutan total. Realitas dari kehancuran finansial yang tiba-tiba menimpanya mulai terasa. Pria yang tadinya berdiri sebagai suami dan menantu dari keluarga terpandang, kini dalam sekejap menjadi seorang pengangguran yang terjebak di sebuah resor mewah tanpa uang sepeser pun. Anna, kau tidak bisa melakukan ini. Rintihnya, suaranya lemah. Aku sudah melakukannya, jawabku dingin. Silakan nikmati sisa bulan madu kalian. Aku harap kalian sudah membayar lunas kamar hotel ini. Karena kartu kredit perusahaanmu sudah tidak berguna lagi. Aku berbalik, menggandeng tangan Leo erat. Ayo, sayang, kita kembali ke kamar. Aku berjalan menjauh dari puing-puing kehidupan lamaku, meninggalkan mereka yang masih membeku dalam keterkejutan. Di belakangku, aku bisa mendengar suara Rina yang mulai meraung, disusul suara Tante Mirna yang memanggil-manggil namaku dengan putus asa. Aku tidak menoleh. Tidak sekalipun. Langkahku mantap, punggungku tegak. Topeng mereka telah jatuh, dan sekarang, giliranku untuk menunjukkan wajah asliku. Wajah seorang wanita yang tidak akan lagi tinggal diam saat diinjak-injak. Perang baru saja dimulai. Sesampainya di kamar, aku segera mengunci pintu. Kakiku terasa lemas. Aku bersandar di daun pintu, napasku tersengal seolah baru saja berlari maraton. Kekuatan yang tadinya menopangku di depan mereka, kini menguap begitu saja, menyisakan kekosongan yang ngilu. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya tumpah, mengalir tanpa suara di pipiku. Bunda, kenapa Bunda menangis? Apa ayah nakal? Leo bertanya dengan polos, jari-jari mungilnya mencoba menghapus air mataku. Hatiku semakin teriris. Bagaimana aku harus menjelaskan racun serumit ini pada jiwa sekecil dan semurni dirinya? Aku memeluknya erat, menyembunyikan wajahku di bahunya yang kecil. Aku menangis bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuknya. Untuk keluarga utuh yang baru saja direnggut darinya. Bunda tidak apa-apa, sayang, bisikku serak. Bunda hanya sedikit lelah. Leo mau nonton kartun? Bunda pesankan es krim coklat kesukaan Leo, ya? Aku harus kuat. Setidaknya di depan Leo. Aku menyalakan televisi, mencarikannya saluran kartun, lalu menelepon layanan kamar untuk memesan es krim. Sementara Leo teralihkan perhatiannya, aku masuk ke kamar mandi,
menyalakan keran air sekeras mungkin untuk meredam suara isak tangisku yang akhirnya pecah. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajah yang sembab, mata yang merah, dan tatapan yang terluka. Wanita bodoh mana yang selama ini kulihat? Wanita naif yang memuja suaminya, yang mempercayai sahabatnya tanpa batas. Wanita itu sudah mati. Dia mati di tepi kolam renang tadi, bersamaan dengan hancurnya hatinya. Yang tersisa sekarang adalah seorang ibu yang akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya, dan seorang wanita yang tidak akan memberikan belas kasihan pada mereka yang telah mengkhianatinya. Sekitar setengah jam kemudian, bel pintu kamar kami berbunyi. Aku mengira itu adalah layanan kamar yang mengantar es krim. Aku mengeringkan wajah, mencoba tersenyum, dan membuka pintu. Di luar, berdiri Bram, Rina, dan kedua orang tuanya. Wajah mereka tampak putus asa dan menyedihkan. "Anna, tolong beri kami kesempatan untuk bicara," mohon Bram, matanya merah dan bengkak. Aku mencoba menutup pintu, tapi Bram menahannya dengan kakinya. "Pergi," desisku dingin. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan." "Aku mohon, Anna, pikirkan Leo," katanya, menggunakan nama putra kami sebagai senjata. Amarahku kembali tersulut. Justru karena aku memikirkan Leo, aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Kau pikir aku akan membiarkan anakku tumbuh dengan ayah seorang pembohong dan penipu sepertimu? Anna, aku yang salah. Semua ini salahku. Rina maju ke depan, isak tangisnya semakin menjadi-jadi. Ia bahkan berlutut di lantai koridor hotel yang dingin. "Jangan hukum Mas Bram seperti ini. Kasihanilah anak yang ada di kandunganku. Dia tidak bersalah." Aku menatapnya yang bersimpuh di kakiku dengan tatapan muak. "Anakmu? Kau baru memikirkan anakmu sekarang? Di mana otakmu saat kau memutuskan untuk tidur dengan suamiku? Apa saat itu kau tidak berpikir bahwa perbuatanmu akan menghancurkan anakku?" Tante Mirna ikut memohon, "Anna, kami mohon padamu. Bicaralah pada ayahmu. Jangan pecat Bram. Bagaimana kami akan hidup? Rina sedang hamil, dia butuh biaya." Rasanya aku ingin tertawa mendengar keputusasaan mereka yang begitu egois. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka hanya menyesali konsekuensinya. Mereka tidak takut kehilanganku, mereka takut kehilangan sumber uang mereka. "Bagaimana kalian akan hidup?" Aku mengulang pertanyaan itu dengan nada sarkastis. "Itu bukan lagi urusanku. Seharusnya kalian memikirkan itu sebelum bersekongkol untuk menghancurkan hidupku. Silakan kalian hidup dengan uang hasil kerja keras kalian sendiri. Jangan harap sepeser pun dariku atau keluargaku lagi." Pintu kamar sebelah terbuka. Seorang tamu hotel melongok keluar, penasaran dengan keributan yang terjadi. Rasa malu terpancar di wajah Om Budi. Dia mencoba menarik Rina untuk berdiri, tapi Rina menolak, terus menangis dan memohon di kakiku. Drama murahan ini membuatku semakin jijik. Mereka ingin membuatku merasa bersalah, ingin orang lain melihatku sebagai wanita kejam yang tidak punya hati. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. "Kalian ingin aku mencabut keputusanku?" tanyaku dengan suara tenang yang dibuat-buat. Wajah mereka seketika berubah cerah, secercah harapan palsu muncul di mata mereka. "Ya, Anna, iya. Tolonglah," sahut Bram cepat. "Baik," kataku. "Tapi ada syaratnya." Aku masuk ke dalam kamar sejenak, mengambil tas tanganku. Aku membukanya dan mengeluarkan dompet. Aku menghitung semua uang tunai yang kubawa, jumlahnya cukup banyak. Aku kembali ke pintu. Aku akan mencabut keputusanku jika Rina mau menggugurkan kandungannya. Sekarang juga. Wajah mereka pias seketika. Rina berhenti menangis, menatapku dengan ngeri. Bram membelalakan matanya, tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Anna, kau gila?" seru Bram. "Kenapa? Bukankah itu setimpal?" balasku dingin. "Kalian menghancurkan keluargaku, jadi hancurkan juga calon keluarga kalian. Adil, bukan? Anak itu adalah bukti nyata dari pengkhianatan kalian. Hilangkan buktinya, dan mungkin aku akan mempertimbangkan kembali." Tentu saja aku tidak bersungguh-sungguh. Aku tidak akan pernah meminta seorang ibu untuk melakukan hal sekeji itu, seberapapun aku membencinya.
Aku hanya ingin menunjukkan pada mereka betapa absurd dan tidak masuk akalnya permintaan mereka. Aku ingin mereka merasakan sedikit saja dari rasa sakit yang kurasakan, di mana sesuatu yang paling berharga darimu direnggut paksa. Rina menggeleng kuat, memeluk perutnya. Tidak akan pernah. Aku tidak akan membunuh anakku sendiri. Tepat, kataku tajam. Sama seperti aku yang tidak akan pernah memaafkan kalian dan membiarkan kalian kembali ke kehidupanku. Sekarang kalian mengerti? Ada hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Keluarga adalah salah satunya. Aku menatap mereka dengan tajam. Sekarang pergi dari depan pintuku sebelum aku memanggil keamanan hotel untuk menyeret kalian. Ancamanku berhasil. Om Budi akhirnya berhasil menarik Rina untuk berdiri. Bram menatapku dengan tatapan campuran antara marah, putus asa, dan penyesalan yang dalam, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan gontai menjauhi kamarku, diikuti oleh keluarga parasitnya. Aku menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Jantungku berdebar kencang. Aku berhasil melewati konfrontasi kedua, tapi energiku benar-benar terkuras. Aku kembali ke sisi Leo, yang untungnya masih asyik dengan tontonannya dan semangkuk besar es krim. Sisa hari itu, aku tidak keluar dari kamar. Aku membatalkan semua rencana. Aku hanya ingin berada di dalam ruang aman ini bersama putraku, jauh dari para pengkhianat itu. Aku memesan semua makanan melalui layanan kamar. Aku bahkan mematikan ponselku, tidak ingin menerima telepon atau pesan dari siapapun yang berhubungan dengan mereka. Malam harinya, setelah Leo tertidur, aku menyalakan kembali ponselku. Ada puluhan panggilan tak terjawab dan pesan dari Bram, Rina, dan bahkan Ibu Rina. Isinya sama, permohonan maaf, permintaan untuk bertemu, dan rengekan tentang nasib mereka. Satu pesan dari Bram menarik perhatianku. Anna, aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi aku mohon, jangan ambil Leo dariku. Dia anakku juga. Aku akan melakukan apa saja. Pesan itu menyulut kembali apiku. Melakukan apa saja? Dulu dia juga berjanji akan melakukan apa saja untukku dan keluarga kecil kami. Semuanya hanya omong kosong. Jemariku menari di atas keyboard, mengetik balasan yang singkat dan mematikan. Kau sudah kehilangan hakmu sebagai seorang ayah saat kau memilih untuk mengkhianatinya. Jangan pernah berani mendekati anakku lagi. Anggap saja kau sudah mati. Setelah mengirim pesan itu, aku memblokir nomornya. Lalu nomor Rina. Lalu nomor kedua orang tuanya dan adiknya. Aku memutus semua akses mereka kepadaku. Babak dalam hidupku yang melibatkan mereka sudah selesai. Aku membakarnya hingga menjadi abu. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Perasaan ringan. Meskipun hatiku masih hancur berkeping-keping, ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Beban kebohongan. Selama ini, tanpa sadar, aku hidup dalam kepalsuan. Sekarang, meski menyakitkan, aku hidup dalam kebenaran. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan mereka menang. Mereka sudah mengambil suamiku, sahabatku, dan kepercayaanku. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil sisa liburanku dan kebahagiaan putraku. Leo, hari ini kita akan ke waterpark terbesar di Bali. Setuju? Seruku pada Leo yang baru saja bangun. Matanya langsung berbinar. Setuju? Kami bersiap-siap dengan semangat baru. Aku memilihkan baju renang terbaik untuk Leo dan gaun musim panas tercerah untukku. Saat kami berjalan keluar dari kamar, aku merasa seperti seorang jenderal yang akan memimpin pasukannya ke medan perang. Perang untuk merebut kembali kebahagiaan kami. Saat menunggu lift di lobi, aku melihat mereka lagi. Kali ini mereka sedang beradu argumen dengan staf di meja resepsionis. Dari kejauhan, aku bisa menangkap beberapa kata, kartu ditolak, tagihan belum lunas, batas waktu check-out. Wajah Bram tampak frustrasi dan malu. Rina berdiri di sampingnya sambil menangis. Kemewahan bulan madu mereka telah berubah menjadi mimpi buruk logistik. Mereka terperangkap di surga tanpa uang untuk membayarnya. Pemandangan itu seharusnya memberiku kepuasan, tapi anehnya, aku hanya merasakan kehampaan. Mereka melihatku. Bram hendak melangkah mendekat, tapi aku memberinya tatapan peringatan yang membuatnya berhenti. Aku menggandeng tangan Leo,
Berjalan melewati mereka dengan dagu terangkat, seolah mereka hanyalah perabot tak terlihat di lobi hotel yang megah. Saat kami melangkah keluar menuju taksi yang sudah menunggu, aku tahu ini belum berakhir. Masih ada satu babak lagi yang harus kumainkan. Satu pertunjukan terakhir untuk menjatuhkan harga diri mereka hingga ke titik terendah. Dan aku sudah tahu persis bagaimana cara melakukannya. Sinar matahari Bali terasa lebih hangat hari itu, atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Menghabiskan sepanjang hari di waterpark bersama Leo adalah terapi terbaik. Tawa riangnya saat meluncur di perosotan air, pekikan bahagianya saat ombak buatan menerpanya, semua itu seperti balsem yang menenangkan luka di hatiku. Untuk beberapa jam, aku bisa melupakan pengkhianatan itu. Aku bisa menjadi seorang ibu seutuhnya, yang dunianya hanya berpusat pada senyum anaknya. Kami kembali ke hotel menjelang sore. Leo sudah kelelahan dan tertidur di taksi. Saat aku menggendongnya melintasi lobi, aku melihat pemandangan yang sama seperti tadi pagi. Bram, Rina, dan keluarganya masih di sana. Tapi kali ini, situasinya terlihat jauh lebih buruk. Mereka tidak lagi berada di area resepsionis, melainkan duduk di salah satu sofa di sudut lobi. Koper-koper mereka diletakkan di samping mereka, sebuah tanda yang jelas bahwa mereka sudah diusir dari kamar. Wajah mereka kuyu dan putus asa. Kemewahan liburan telah luntur, digantikan oleh aura kemelaratan yang memalukan. Beberapa tamu hotel yang lewat melirik mereka dengan tatapan ingin tahu. Mereka telah menjadi tontonan yang menyedihkan di tengah kemegahan resor bintang 5. Saat aku lewat, Tante Mirna melihatku. Ia segera berdiri dan menghampiriku, wajahnya memelas. "Ana, Tante mohon." Aku berhenti, menatapnya tanpa ekspresi. "Ada apa lagi?" "Kami tidak bisa membayar tagihan hotel. Semua kartu Bram ditolak. Uang tunai kami tidak cukup. Pihak hotel menahan paspor kami sampai kami melunasi semuanya," jelasnya dengan suara bergetar. "Tolonglah kami, Anna. Hanya untuk kali ini saja. Pinjami kami uang. Nanti pasti akan kami ganti." Aku hampir tertawa. Ironi ini begitu pahit. Keluarga yang beberapa hari lalu menikmati bulan madu mewah yang dibiayai dari pengkhianatan, kini memohon padaku untuk membayar tagihan mereka. "Berapa tagihannya?" tanyaku dingin. Wajah Tante Mirna sedikit cerah. "Totalnya sekitar 30 juta, Anna. Untuk 2 kamar selama 4 malam, ditambah makan dan lain-lain." 30 juta. Mereka menghabiskan uang sebanyak itu dalam beberapa hari untuk merayakan kehancuran rumah tanggaku. Dari sofa, Bram menatapku dengan sorot mata yang rumit. Ada rasa malu, tapi juga secercah harapan. Dia berharap belas kasihanku masih tersisa. Rina hanya menunduk, memegangi perutnya, seolah menjadikan kehamilannya sebagai tameng terakhir. Di saat itulah, ide di kepalaku yang terbentuk kemarin menjadi semakin matang. Inilah panggungnya. Inilah saatnya untuk pertunjukan terakhir. Aku menidurkan Leo dengan hati-hati di sofa lain yang kosong, cukup jauh dari mereka. Aku menyelimutinya dengan syal tipisku. Lalu, aku berjalan menuju mesin ATM yang terletak di dekat pintu masuk lobi. Aku memasukkan kartu platinumku dan menarik uang tunai dalam jumlah maksimal. Aku melakukannya beberapa kali hingga terkumpul sejumlah uang yang kubutuhkan. Aku kembali ke lobi, ke tempat mereka menunggu dengan cemas. Di tanganku, tergenggam beberapa gepok uang kertas 100 ribuan. Mata mereka semua tertuju pada uang itu, berkilat oleh keserakahan dan kelegaan. Aku tidak langsung memberikannya. Aku berdiri di hadapan mereka, memastikan aku mendapatkan perhatian penuh dari mereka dan beberapa orang lain di sekitar lobi. "Jadi, kalian butuh uang?" tanyaku dengan suara yang cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. Bram mengangguk cepat. "Anna, aku janji akan menggantinya. Aku akan cari kerja, aku akan..." Aku memotong ucapannya. "Aku tidak butuh janjimu. Janjimu tidak ada harganya." Aku menatap Rina. "Dan kau, wanita yang sedang hamil karena khawatir tidak bisa menghidupi anakmu. Kau yang sudah merebut suamiku, tapi masih tidak punya malu untuk meminta bantuanku. Otakmu di mana, Rina?" Wajah Rina memerah padam karena malu. Beberapa orang di lobi mulai berbisik-bisik, tertarik dengan drama yang sedang berlangsung. "Kalian tahu,
Lanjutku, suaraku bergema di lobi yang luas itu. Dulu aku memberikan uang pada keluarga ini karena aku menganggap mereka keluarga. Aku membantu karena aku tulus. Tapi ternyata, kebaikanku hanya dianggap sebagai kebodohan. Mereka mengambil uangku, dan kemudian mengambil suamiku. Aku mengangkat gepokan uang di tanganku. Hari ini, aku akan memberikan kalian uang lagi. Tapi bukan karena kebaikan. Bukan karena belas kasihan. Aku berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memuncak. Aku akan memberikan uang ini sebagai ganti harga diri kalian. Keheningan total menyelimuti area itu. Wajah Bram, Rina, dan keluarganya berubah pias. Mereka mengerti maksudku. Ini bukan pertolongan. Ini adalah penghinaan. Aku akan memberimu 20 juta rupiah, kataku, memisahkan sebagian uang. Anggap saja ini pesangon dariku. Bekal untuk kalian memulai hidup baru yang penuh kebohongan itu. Uang ini cukup untuk membayar sebagian besar tagihan hotel dan membeli tiket pulang kelas ekonomi. Aku melemparkan gepokan uang itu ke lantai, tepat di depan kaki Rina yang sedang duduk. Uang kertas merah itu berhamburan di atas karpet mewah, sebuah pemandangan yang kontras dan brutal. Ambil, perintahku. Ambil uang itu dan tukar dengan sisa-sisa harga diri yang mungkin masih kalian miliki. Tidak ada yang bergerak. Mereka semua membeku, terhina hingga ke tulang sumsum. Ini adalah pilihan yang mustahil. Mengambil uang itu berarti mengakui di depan semua orang bahwa mereka memang tidak punya harga diri, bahwa martabat mereka bisa dibeli. Tapi tidak mengambilnya berarti mereka akan tetap terjebak di sini, tanpa uang, tanpa jalan keluar. Air mata mengalir di pipi Rina. Bram mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras karena marah dan malu. Om Budi menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa? Tidak mau, ejekku. Apa harga diri kalian lebih mahal dari 20 juta? Aku ragu. Keheningan berlangsung selama 1 menit yang terasa seperti 1 jam. Lalu, dengan gerakan yang lambat dan gemetar, Tante Mirna berlutut. Ia mulai memunguti lembaran uang itu satu persatu. Tangannya gemetar hebat, air matanya menetes di atas uang kertas yang berserakan. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memuakkan. Dia telah membuat pilihannya. Demi uang, dia rela membuang harga diri keluarganya di depan umum. Melihat ibunya merangkak di lantai, Dita akhirnya ikut membantunya. Lalu, dengan napas berat yang terdengar seperti kekalahan, Om Budi pun ikut berjongkok dan memunguti uang itu. Rina hanya bisa menangis terseduh-seduh. Dan Bram hanya duduk mematung, menatap kosong ke depan. Pria yang pernah menjadi segalanya bagiku, kini hancur lebur tanpa sisa. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk menghentikan mertuanya mempermalukan diri mereka sendiri. Setelah semua uang terkumpul, Tante Mirna menyerahkannya pada Bram dengan tangan gemetar. Bram menerimanya tanpa menatap mata mertuanya. Uang itu terasa panas di tangannya, uang hasil penjualan martabat. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. Sudah kubilang, jangan pernah berharap sepeser pun dariku. Tapi karena aku masih punya sedikit hati, anggap saja itu sedekah. Sedekah untuk para pengemis. Aku tidak menunggu jawaban mereka. Aku berbalik, berjalan menuju Leo yang masih tertidur pulas. Aku menggendongnya dengan hati-hati, memeluknya erat seolah ia adalah satu-satunya jangkar di tengah badai ini. Saat aku berjalan menuju lift, aku bisa merasakan tatapan puluhan mata di punggungku. Ada yang menatapku dengan kasihan, ada yang dengan kagum, ada pula yang dengan celaan. Aku tidak peduli. Aku juga bisa merasakan tatapan Bram. Tatapan yang penuh dengan kebencian, penyesalan, dan kekalahan total. Aku tidak menoleh. Bagiku, dia dan keluarganya sudah mati. Mereka hanyalah hantu dari masa lalu yang baru saja kuusir dengan upacara penghinaan yang paling pantas mereka terima. Pintu lift tertutup, membawaku dan putraku menjauh dari teater kehancuran yang baru saja kusutradarai. Tidak ada rasa kemenangan di hatiku. Hanya ada kelegaan yang dingin dan sepi. Aku telah menjatuhkan mereka, tapi dalam prosesnya, sebagian dari diriku juga ikut mati. Namun, aku tahu, dari abu inilah aku akan membangun kembali diriku menjadi lebih kuat. Malam terakhir di Bali terasa berbeda. Udara yang biasanya terasa romantis kini terasa hambar.
Pemandangan laut dari balkon kamarku yang tadinya menenangkan, kini hanya menjadi saksi bisu dari kehancuran sebuah keluarga. Aku membaringkan Leo di tempat tidur, menyelimutinya, dan mengecup keningnya. Wajahnya yang damai saat tidur adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap waras. Aku duduk di balkon, membiarkan angin malam menerpa wajahku. Pertunjukan di lobi tadi terus berputar ulang di benakku. Wajah Tante Mirna yang memunguti uang, tatapan kosong Bram, isak tangis Rina. Ada bagian kecil dari diriku yang merasa bersalah atas kekejaman itu, tapi bagian yang lebih besar berteriak bahwa mereka pantas mendapatkannya. Mereka telah menanam benih pengkhianatan, dan kini mereka menuai buahnya yang pahit. Aku tidak lagi menangis. Air mataku seolah sudah kering terkuras. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan sebuah pertanyaan besar, apa selanjutnya? Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari ayah. Bagaimana keadaanmu dan Leo, nak? Ayah sudah memesan jet pribadi untuk menjemput kalian besok pagi. Ayah tidak mau kalian pulang dengan penerbangan komersial. Kasih sayang ayah selalu menjadi benteng pertahananku. Aku tersenyum tipis. Kami baik-baik saja, ya? Tidak perlu repot-repot. Kami akan pulang sesuai jadwal. Aku tidak mau terlihat seperti sedang melarikan diri. Ayah membalas dengan cepat. Kamu memang putri ayah. Kuat dan tegar. Setidaknya, izinkan ayah untuk meng-upgrade tiket kalian ke kelas utama. Dan ayah sudah menugaskan tim hukum untuk segera mengurus perceraianmu. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Terima kasih, ayah. Dukungan dari keluargaku adalah anugerah. Aku tahu jalan di depanku akan terjal, tapi aku tidak akan melewatinya sendirian. Keesokan paginya, saat kami sedang sarapan di restoran hotel, aku melihat mereka untuk terakhir kalinya. Mereka duduk di sudut yang paling jauh, menghindari tatapan orang. Sarapan mereka hanya berupa roti dan air putih, sangat kontras dengan hidangan prasmanan mewah yang tersedia. Mereka mungkin menggunakan sisa uangku untuk membayar tagihan, dan kini hidup sehemat mungkin. Penampilan mereka sungguh menyedihkan. Pakaian yang mereka kenakan masih sama seperti kemarin. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi keceriaan bulan madu. Yang ada hanya keheningan yang canggung dan tatapan mata yang kosong. Pengkhianatan itu tidak hanya menghancurkan hidupku, tapi juga menghancurkan mereka dari dalam. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, satu sama lain, tapi mereka kehilangan segalanya dalam prosesnya, termasuk rasa hormat pada diri sendiri. Leo tidak menyadari kehadiran mereka. Ia asyik menyantap panketnya sambil berceloteh tentang istana pasir yang ingin ia buat lagi sebelum kami pulang. Aku memusatkan seluruh perhatianku padanya, pada masa depanku yang nyata. Proses check-out kami berjalan lancar. Saat kami berjalan keluar dari lobi hotel untuk terakhir kalinya, aku sengaja tidak melihat ke arah sudut tempat mereka duduk. Bagiku, mereka sudah tidak ada. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang harus kutinggalkan di pulau ini. Di dalam pesawat menuju Jakarta, saat Leo tertidur di sampingku, aku menatap keluar jendela. Awan putih terhampar seperti karpet kapas di bawah kami. Di kejauhan, matahari mulai terbit, melukis langit dengan warna-warna cemerlang. Sebuah fajar baru. Aku teringat pada Rina dan kehamilannya. Aku teringat pada anak yang tidak bersalah di dalam kandungannya. Anak itu akan lahir di tengah keluarga yang dibangun di atas kebohongan dan kehancuran. Dia akan memiliki ayah seorang pengangguran yang kehilangan segalanya dan ibu yang dicap sebagai perebut suami orang. Kasihan. Tapi itu bukan lagi tanggung jawabku. Itu adalah konsekuensi yang harus mereka tanggung sendiri. Aku tahu, setibanya di Jakarta, akan ada banyak hal yang harus kuurus. Proses cerai yang menyakitkan, menjelaskan pada Leo mengapa ayahnya tidak akan tinggal bersama kami lagi, membangun kembali kehidupanku dari awal. Tapi untuk pertama kalinya setelah beberapa hari yang terasa seperti neraka, aku tidak merasa takut. Aku merasa bebas. Bebas dari suami yang tidak setia. Bebas dari sahabat palsu. Bebas dari kehidupan yang penuh kepura-puraan. Sakitnya pengkhianatan ini telah membuka mataku. Aku menyadari betapa kuatnya diriku, betapa berharganya aku. Aku tidak didefinisikan oleh statusku sebagai seorang istri. Aku adalah Anna, seorang ibu, seorang putri, dan seorang wanita yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri.
Aku mengeluarkan ponsel dan membuka galeri foto. Aku melihat foto-foto liburan kami di Bali. Foto Leo yang tertawa di waterpark, foto kami berdua di depan sawah terasering di Ubud, foto istana pasir kami yang megah. Aku tersenyum. Di antara semua kenangan pahit, aku dan putraku berhasil menciptakan kenangan indah kami sendiri. Kami berhasil merebut kembali surga kami yang sempat direnggut. Aku menghapus semua foto Bram dari ponselku. Satu persatu, kenangan tentangnya lenyap dari galeriku. Ini adalah langkah pertama. Membersihkan ruang digital sebelum membersihkan ruang di hatiku. Pesawat mendarat dengan mulus di Jakarta. Saat melangkah keluar dari bandara, udara Jakarta yang panas dan sibuk menyambut kami. Ini adalah rumah. Ini adalah tempat di mana aku akan memulai babak baru dalam hidupku. Ayah dan ibu sudah menunggu di ruang kedatangan. Ibu langsung memelukku erat, seolah takut aku akan hancur jika ia melepaskanku. Ayah mengusap kepala Leo dan menatapku dengan sorot mata yang penuh kebanggaan dan dukungan. "Selamat datang kembali, Nak," kata ayah. "Ayo kita pulang." Di dalam mobil, dalam kehangatan pelukan keluargaku, aku tahu semuanya akan baik-baik saja. Badai telah berlalu. Mungkin masih ada gerimis, tapi aku tahu, di ujung cakrawala, fajar yang indah sedang menantiku dan putraku. Perjalanan penyembuhan baru saja dimulai. Bulan-bulan pertama setelah kembali dari Bali adalah masa yang paling berat. Kembali ke rumah yang pernah kami tinggali bersama Bram terasa seperti memasuki museum kenangan yang menyakitkan. Setiap sudut rumah meneriakkan namanya. Foto pernikahan kami yang besar di ruang keluarga, sikat giginya yang masih ada di kamar mandi, aroma parfumnya yang samar-samar tertinggal di bantal. Pada minggu pertama, aku membongkar semuanya. Dengan bantuan ibu, aku memasukkan semua barang milik Bram ke dalam kardus-kardus besar. Pakaiannya, buku-bukunya, piala golfnya, semua benda yang menjadi pengingat kehadirannya. Foto pernikahan kami kuturunkan dari dinding, kusimpan di gudang yang paling dalam. Aku tidak membakarnya, karena bagaimanapun juga, itu adalah bagian dari sejarah hidupku, sebuah pelajaran pahit yang akan selalu kuingat. Yang paling sulit adalah menjelaskan pada Leo. Suatu sore, saat kami sedang bermain di taman belakang, dia bertanya, "Bunda, kapan ayah pulang? Apa ayah masih sakit?" Jantungku terasa diremas. Aku berlutut di hadapannya, memegang kedua bahunya yang kecil dan menatap matanya yang jernih. Aku memutuskan untuk tidak berbohong, tetapi juga tidak menceritakan kebenaran yang terlalu menyakitkan untuk usianya. "Sayang, dengarkan Bunda," kataku dengan lembut. "Ayah dan Bunda sudah tidak bisa tinggal bersama lagi. Bukan karena Leo nakal, sama sekali bukan. Terkadang, orang dewasa punya masalah yang membuat mereka harus tinggal di rumah yang berbeda. Tapi satu hal yang harus Leo tahu, ayah dan Bunda akan selalu sayang sama Leo. Selamanya." Leo mengerutkan kening, mencoba memahami. "Jadi, ayah tidak akan pulang ke sini lagi?" Aku menggeleng pelan. "Tidak, sayang. Tapi Leo tetap bisa bertemu ayah, jika Leo mau." Meskipun hatiku dipenuhi amarah, aku tidak akan pernah menggunakan anakku sebagai senjata. Aku tidak akan menghalangi Leo untuk bertemu ayah kandungnya, selama pertemuan itu tidak membahayakan mental dan emosionalnya. Proses perceraian berjalan dengan cepat berkat tim pengacara andal yang disiapkan ayah. Bram tidak melakukan perlawanan. Dia menyetujui semua tuntutanku, termasuk hak asuh penuh Leo yang jatuh ke tanganku dan tidak adanya pembagian harta gono gini, karena sebagian besar aset memang atas namaku atau berasal dari keluargaku. Pertemuan kami di pengadilan terasa canggung dan dingin. Dia tampak lebih kurus, matanya tidak lagi memancarkan kepercayaan diri seperti dulu. Dia mencoba berbicara padaku, tapi aku hanya menjawab melalui pengacaraku. Bagiku, tidak ada lagi yang perlu dikatakan secara pribadi. Suatu hari, aku menerima email dari alamat yang tidak kukenal. Isinya dari Bram. "Anna, aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun darimu. Tapi aku mohon, izinkan aku bertemu Leo. Aku rindu sekali padanya. Aku sudah mendapatkan pekerjaan baru, meskipun tidak seberapa. Aku tinggal di sebuah kontrakan kecil. Rina sudah melahirkan seorang bayi perempuan. Hidup kami sangat sulit. Aku hanya ingin memastikan kau dan Leo tahu bahwa aku menyesal.
Setiap hari aku hidup dalam penyesalan. Aku membaca email itu tanpa emosi. Kabar tentang kelahiran anaknya tidak lagi memengaruhiku. Itu adalah dunianya, masalahnya. Aku membalas email itu dengan singkat, memberikan jadwal kapan ia bisa bertemu Leo, yaitu setiap 2 minggu sekali di akhir pekan, di tempat umum dan harus ada pengawasan dari orang yang kupercaya. Aku tidak akan membiarkannya membawa Leo pergi sendirian. Sementara itu, aku mulai fokus pada diriku sendiri. Aku menyibukkan diri. Atas saran ayah, aku mulai aktif terlibat di perusahaan keluarga. Aku mulai belajar tentang bisnis dari ayah, mengikuti rapat-rapat penting, dan memberikan ide-ide baru. Ternyata, aku memiliki bakat dalam bidang pemasaran dan pengembangan produk. Bekerja membuatku merasa punya tujuan baru, selain menjadi seorang ibu. Aku menemukan kembali diriku yang sempat hilang, diriku yang cerdas, kompeten, dan mandiri. Aku juga mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman lamaku yang sempat terabaikan saat aku terlalu fokus pada keluarga kecilku. Mereka menjadi sistem pendukung yang luar biasa, mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi dan selalu berhasil membuatku tertawa. Perlahan tapi pasti, aku membangun kembali puing-puing kehidupanku. Luka itu masih ada, sesekali masih terasa perih, terutama di malam-malam yang sepi. Tapi luka itu tidak lagi mengendalikanku. Luka itu telah menjadi bagian dariku, sebuah pengingat akan kekuatan yang tidak pernah kuduga kumiliki. Suatu sore, saat menjemput Leo dari sekolah, salah satu ibu dari teman sekelas Leo menyapaku. "Mbak Anna, ya? Saya mamanya Vira," sapanya ramah. "Mbak, saya dengar cerita tentang liburan Mbak di Bali. Saya cuma mau bilang, Mbak itu wanita yang hebat dan kuat. Salut banget." Aku tertegun. Ternyata ceritaku sudah menyebar. Mungkin dari staf hotel, atau dari orang-orang yang menyaksikan drama di lobi waktu itu. Awalnya aku merasa malu, tapi kemudian aku sadar, tidak ada yang perlu kusembunyikan. Aku adalah korban yang menolak untuk diam. "Terima kasih, Mbak," jawabku sambil tersenyum tulus. Dukungan dari orang yang tak terduga itu memberiku kekuatan tambahan. Aku tidak sendirian. Banyak wanita di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa. 6 bulan setelah perceraian, aku mengajak Leo berlibur lagi. Kali ini, kami pergi ke Lombok, destinasi awal kami yang sempat tertunda. Kami menginap di sebuah villa pribadi di tepi pantai, jauh dari keramaian. Di sana, di tengah keindahan alam Gili Trawangan, aku merasa benar-benar sembuh. Aku melihat Leo bermain dengan gembira di pasir putih, dan hatiku dipenuhi rasa syukur. Aku bersyukur atas putraku, atas keluargaku, atas teman-temanku, dan yang terpenting, aku bersyukur atas kekuatan yang diberikan Tuhan untuk melewati ujian terberat dalam hidupku. Malam itu, saat kami duduk di tepi pantai menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit yang gelap, Leo berkata, "Bunda, liburan berdua sama Bunda saja ternyata seru juga, ya." Aku memeluknya erat. "Iya, sayang. Sangat seru. Karena kita adalah tim terhebat di dunia." Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu saat nanti aku akan menemukan cinta lagi, mungkin juga tidak. Tapi itu tidak penting. Yang terpenting adalah, aku sudah menemukan diriku kembali. Aku telah membangun kembali istanaku sendiri dari puing-puing, dan kali ini, istana itu jauh lebih kokoh karena dibangun di atas fondasi kekuatan, kemandirian, dan cinta sejati pada diriku sendiri dan putraku. 2 tahun berlalu. Kehidupan telah menemukan ritmenya yang baru dan damai. Aku semakin menikmati peranku di perusahaan ayah, bahkan kini aku memegang posisi sebagai direktur pemasaran. Ide-ideku berhasil membawa angin segar bagi perusahaan, dan ayah tidak bisa lebih bangga lagi. Leo tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria, meskipun pertemuan rutinnya dengan Bram setiap 2 minggu sekali terkadang masih menyisakan sedikit kebingungan di matanya. Bram menepati janjinya. Dia tidak pernah melanggar aturan pertemuan kami. Dia selalu datang tepat waktu, membawa mainan sederhana untuk Leo, dan menghabiskan beberapa jam bermain bersama di taman bermain atau mall. Aku tidak pernah berbicara langsung dengannya. Komunikasi kami hanya sebatas pesan singkat untuk mengatur jadwal. Dari penampilan dan cerita Leo, aku tahu kehidupannya tidak mudah. Dia dan Rina beberapa kali pindah kontrakan, mencari tempat yang lebih murah.
Bayi mereka, yang diberi nama Bintang, sering sakit-sakitan. Aku tidak merasakan simpati, tapi juga tidak merasakan kebencian lagi. Perasaanku padanya kini netral, seperti menatap orang asing yang kebetulan memiliki hubungan biologis dengan putraku. Emosi yang dulu membakar hebat kini telah menjadi abu yang dingin. Suatu hari, aku menerima sebuah surat yang diantar oleh kurir ke kantor. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat sebuah rumah sakit bersalin di pinggir kota. Dengan perasaan penasaran, aku membukanya. Tulisan tangan di dalamnya rapuh dan sedikit berantakan. Aku langsung mengenalinya. Itu tulisan tangan Rina. Untuk Anna. Aku tidak tahu apakah kamu akan membaca surat ini atau langsung merobeknya. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kamu melakukan yang kedua. Aku hanya ingin menulis ini, mungkin lebih untuk diriku sendiri daripada untukmu. Hidupku setelah Bali adalah neraka. Bukan karena kemiskinan atau kesulitan, meskipun itu juga bagian darinya. Neraka yang sesungguhnya adalah hidup setiap hari dengan rasa bersalah dan penyesalan yang menggerogoti jiwa. Aku mendapatkan pria yang kuinginkan, tapi aku kehilangan diriku sendiri. Bram bukan lagi pria yang sama. Tawa dan semangatnya hilang. Dia bekerja keras, tapi tatapan matanya selalu kosong. Dia mencintai Bintang, putri kami, tapi aku tahu ada lubang besar di hatinya yang bernama Leo. Setiap kali dia pulang setelah bertemu Leo, dia akan mengurung diri di kamar selama berjam-jam. Kami sering bertengkar, pertengkaran tentang uang, tentang masa lalu, tentang segalanya. Pernikahan yang kubangun di atas penderitaanmu ternyata tidak membawa kebahagiaan. Hanya ada rasa saling menyalahkan yang tak berujung. Aku menulis surat ini dari rumah sakit. Bintang sedang dirawat karena demam berdarah. Melihatnya terbaring lemah dengan infus di tangannya yang mungil, aku merasa ini adalah karma untukku. Hukuman atas semua dosaku padamu dan Leo. Aku tidak meminta maaf karena aku tahu kata maaf tidak akan pernah cukup. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku telah menerima balasanku. Setiap hari adalah balasanku. Aku melihatmu dari jauh, Anna. Aku melihat fotomu di majalah bisnis, membaca tentang kesuksesanmu. Kamu bersinar begitu terang. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu bangkit dari kehancuran yang kami ciptakan, sementara kami tenggelam di dalamnya. Aku tidak meminta bantuanmu. Aku hanya ingin mengatakan ini, jaga dirimu dan Leo baik-baik. Jangan biarkan bayangan kami mengganggumu lagi. Kamu sudah menang, Anna. Kamu menang telat. Hormatku, Rina. Aku meletakkan surat itu di atas meja. Tanganku sedikit gemetar. Surat itu tidak membangkitkan amarah atau simpati. Anehnya, surat itu memberiku sebuah penutupan. Sebuah titik akhir dari sebuah bab yang sudah lama ingin kututup rapat. Aku tidak membalas surat itu. Tidak ada yang perlu dibalas. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar dari seorang teman lama bahwa keluarga Rina telah menjual rumah mereka dan pindah keluar kota. Mereka ingin memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada yang mengenal mereka. Bram, Rina, dan anak mereka ikut serta. Itu berarti, Bram tidak akan bisa bertemu Leo lagi secara rutin. Malam harinya, Bram meneleponku. Ini pertama kalinya dia meneleponku setelah sekian lama. Aku mengangkatnya. Aku akan pindah, Anna, katanya langsung, suaranya terdengar berat. Aku akan ikut keluarga Rina. Aku tidak punya pilihan lain. Aku sudah dengar, jawabku tenang. Bolehkah aku bertemu Leo untuk terakhir kalinya? Untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku setuju. Pertemuan terakhir itu berlangsung di sebuah kedai es krim. Aku duduk di meja yang agak jauh, mengawasi mereka. Aku melihat Bram memeluk Leo begitu erat, matanya berkaca-kaca. Dia memberikan sebuah kotak kecil pada Leo. Kemudian dia berjalan ke arahku. Terima kasih sudah mengizinkan ini, katanya. Aku hanya mengangguk. Jaga Leo baik-baik, lanjutnya. Kau adalah ibu terbaik untuknya. Aku minta maaf untuk segalanya. Ini pertama kalinya dia meminta maaf dengan tulus, tanpa ada maksud tersembunyi. Matanya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Aku sudah memaafkanmu, Bram, kataku, dan aku bersungguh-sungguh. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak mau hidup dengan membawa beban kebencian.
Pergilah, mulailah hidup barumu. Semoga kau menemukan kedamaian. Dia tampak terkejut, lalu seulas senyum tipis yang tulus terukir di bibirnya. Terima kasih, Anna. Dia berbalik dan berjalan pergi, keluar dari kehidupanku untuk selamanya. Leo berlari ke arahku, menunjukkan isi kotak yang diberikan Bram. Sebuah jam tangan anak-anak sederhana dengan gambar pahlawan super. Ayah bilang, ini supaya Leo selalu ingat waktu untuk bermain dan belajar. Ayah bilang dia sayang sekali sama Leo, celotehnya. Aku tersenyum, mengusap kepalanya. Bunda juga sayang sekali sama Leo. Kami berjalan pulang sambil bergandengan tangan. Langit senja Jakarta berwarna keemasan. Aku merasa begitu ringan, seolah beban terakhir yang tidak kusadari masih kupikul, akhirnya terangkat. Kisah mereka telah berakhir. Kisah pengkhianatan, keserakahan, dan penyesalan. Dan kini, kisahku benar-benar bisa dimulai. Kisah tentang seorang wanita yang menemukan kembali kekuatannya, seorang ibu yang mendedikasikan hidupnya untuk putranya, dan seorang manusia yang belajar tentang kekuatan memaafkan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk melepaskan. Agar bisa terbang lebih tinggi. 12 tahun kemudian. Langit Jakarta di sore hari adalah sebuah kanvas raksasa yang dilukis dengan sapuan kuas berwarna jingga, nila, dan emas. Dari jendela ruang kerjanya di lantai 45 sebuah gedung pencakar langit yang menjulang di jantung distrik bisnis, Anna memandangi pemandangan itu dengan ketenangan yang terasa begitu mapan di dalam dirinya. Di usianya yang mendekati 40, ia memancarkan aura kepercayaan diri dan keanggunan yang tidak datang dari kemewahan yang melingkupinya, melainkan dari badai yang telah berhasil ia taklukkan. 12 tahun telah berlalu sejak hari yang menghancurkan itu di Bali. 12 tahun sejak ia meruntuhkan dunia seorang pria yang pernah menjadi dunianya, dan seorang wanita yang pernah ia sebut sahabat. Waktu adalah penyembuh yang aneh. Ia tidak menghapus luka, melainkan mengubahnya menjadi bagian dari topografi jiwa. Bekas luka itu masih ada, tetapi tidak lagi terasa perih saat disentuh. Ia telah menjadi pengingat, bukan lagi sebuah sumber penderitaan. Ponsel di mejanya bergetar pelan. Sebuah pesan dari Leo. Bunda, aku sama teman-teman mau makan malam di luar malam ini, ya. Tugas kelompok. Mungkin pulang agak malam. Love you. Anna tersenyum. Putranya, mataharinya, kini telah berusia 18 tahun. Seorang pemuda tampan dan cerdas yang baru saja menyelesaikan ujian akhir sekolah menengahnya dengan nilai cemerlang. Melihat Leo tumbuh menjadi pribadi yang penuh empati, bertanggung jawab, dan begitu menyayanginya adalah pencapaian terbesar dalam hidup Anna. Ia telah berhasil. Ia berhasil membesarkan putranya seorang diri, melindunginya dari racun masa lalu tanpa harus menanamkan kebencian di dalam hatinya. Pemandangan yang indah, bukan? Sebuah suara berat yang familiar menyapanya dari ambang pintu. Anna berbalik dan senyumnya melebar. David melangkah masuk, membawa 2 cangkir kopi. Pria itu, seorang arsitek ternama berusia pertengahan 40, telah menjadi sandaran hatinya selama 5 tahun terakhir. Dengan rambutnya yang mulai dihiasi uban di pelipis dan sorot matanya yang teduh, David adalah antitesis dari Bram. Dia tenang di mana Bram dulu meledak-ledak, dia jujur dan transparan di mana Bram dulu penuh rahasia. David adalah pelabuhan yang aman setelah Anna lelah mengarungi lautan yang bergelora. Selalu indah, jawab Anna, menerima cangkir yang disodorkan David. Terima kasih. Bagaimana rapat dengan investor dari Jepang tadi? Tanya David, berdiri di sampingnya, ikut memandangi cakrawala. Berjalan lancar. Mereka setuju untuk mendanai proyek resor ramah lingkungan kita di Belitung. Ini akan menjadi proyek terbesar kita tahun ini, jelas Anna. Matanya berbinar saat membicarakan pekerjaan. Ia bukan lagi sekadar putri pemilik perusahaan. Ia adalah Anna Wijaya, Direktur Pengembangan Bisnis, seorang visioner yang disegani di industrinya. Ia telah menemukan panggilannya, membangun kerajaannya sendiri di atas fondasi yang disediakan ayahnya. Aku tidak pernah meragukannya, kata David tulus. Ia menggeser tangannya, jemarinya bertaut dengan jemari Anna. Kau dilahirkan untuk melakukan hal-hal besar. Kehangatan menjalar dari tangan David ke seluruh tubuh Anna. Bersama David, semuanya terasa mudah.
Pria itu adalah seorang duda dengan satu putri yang sudah kuliah di luar negeri. Mereka bertemu di sebuah pameran seni, terhubung oleh kecintaan yang sama pada keindahan dan percakapan yang mendalam. David tahu semua tentang masa lalu Anna. Anna telah menceritakan segalanya, tanpa ada yang ditutupi. David tidak pernah menghakiminya. Sebaliknya, ia menatap Anna dengan kekaguman yang lebih besar. Badai itu tidak menghancurkanmu, katanya saat itu. Ia hanya menunjukkan pada dunia betapa kokohnya fondasimu. Malam itu, setelah makan malam yang tenang berdua di rumah, Anna masuk ke kamar Leo. Kamar itu rapi seperti biasa, dengan beberapa buku teks fisika dan arsitektur, cita-cita putranya, tergeletak di meja belajar. Di atas nakas, di samping sebuah bingkai foto digital yang menampilkan foto-foto mereka berdua, tergeletak sebuah benda kecil yang selalu menarik perhatian Anna. Sebuah jam tangan anak-anak bergambar pahlawan super, talinya sudah usang dan warnanya sedikit memudar. Hadiah perpisahan dari Bram. Leo tidak pernah memakainya, tapi ia juga tidak pernah membuangnya. Benda itu tersimpan di sana, sebuah artefak bisu dari sebuah bab kehidupan yang nyaris tidak ia ingat. Anna tahu, di dalam hati putranya, ada sebuah ruang kosong yang berbentuk seorang ayah. Sebuah keingintahuan yang tak terucap. Selama ini, Leo tidak pernah bertanya banyak. Dia tahu garis besar ceritanya, bahwa ayahnya telah menyakiti ibunya dan mereka harus berpisah. Dia menghormati keputusan ibunya dan tidak pernah ingin membuatnya sedih dengan mengungkit masa lalu. Tapi Anna adalah seorang ibu. Ia bisa melihat sorot mata Leo yang terkadang menerawang saat melihat teman-temannya bercanda dengan ayah mereka. Anna menghela napas, mengusap jam tangan itu dengan ujung jarinya, sebelum akhirnya mematikan lampu kamar dan menutup pintu. Ia tidak tahu bahwa ketenangan yang telah ia bangun dengan susah payah selama 12 tahun akan segera diuji. Gema dari masa lalu sedang dalam perjalanan, datang bukan sebagai badai, melainkan sebagai bisikan digital yang sunyi, yang akan mengguncang dunia putranya hingga ke fondasinya. Leo menatap layar laptopnya, matanya terpaku pada sebuah kotak pesan kecil di sudut akun media sosialnya. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya. Ia baru saja menyelesaikan tugas kelompoknya di sebuah kafe dekat sekolah dan memutuskan untuk memeriksa notifikasinya sebelum pulang. Di antara notifikasi biasa, tag foto dari teman, komentar di postingannya, ada satu permintaan pesan dari akun yang tidak ia kenal. Nama profilnya hanya Bintang Senja, dan foto profilnya adalah gambar kartun anak-anak. Dengan rasa penasaran, ia membuka permintaan itu. Pesannya singkat, hanya satu baris kalimat. Halo, Kak. Maaf mengganggu. Apakah Kakak Leo Wijaya, putra dari Bapak Bramantio? Darah serasa berhenti mengalir di pembuluh darah Leo. Nama itu, nama ayahnya. Nama yang jarang sekali ia dengar atau ucapkan. Bagaimana orang asing ini bisa tahu? Jari-jarinya terasa kaku saat ia mengetik balasan. Iya, benar. Ini siapa, ya? Balasan datang hampir seketika, seolah orang di seberang sana telah menunggu dengan napas tertahan. Syukurlah. Aku sudah lama sekali mencari akun kakak. Kenalkan Kak, namaku Bintang. Ayah kita, orang yang sama. Dunia Leo seolah berhenti berputar. Ayah kita orang yang sama. Kalimat itu bergema di kepalanya. Jadi, ini nyata. Gadis ini adalah adiknya. Adik tiri yang keberadaannya ia ketahui, tetapi terasa begitu abstrak, seperti karakter dalam sebuah cerita dongeng yang sedih. Aku Bintang, putri dari Bapak Bramantio dan Ibu Rina. Rina. Nama itu juga ia kenal. Nama wanita yang ada di pusat gempa yang menghancurkan pernikahan orang tuanya. Leo tidak tahu harus merasakan apa. Marah? Terkejut? Penasaran? Semua emosi itu bergejolak menjadi satu. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun sebuah benteng di sekitar topik ini. Topik tentang ayahnya adalah sebuah kotak terkunci di dalam hatinya. Ia tahu ibunya telah terluka begitu dalam, dan kesetiaan serta cintanya pada ibunya membuatnya secara naluriah ikut membenci pria itu. Tapi di sisi lain, ada sebuah kekosongan, sebuah pertanyaan abadi. Seperti apa ayahnya sekarang? Seperti apa kehidupan yang ia jalani? Dan seperti apa adiknya ini? Kenapa kamu mencariku? Balas Leo,
berusaha terdengar netral. Aku hanya ingin tahu. Ibu tidak pernah mau cerita banyak, dan ayah selalu diam kalau kutanya tentang masa lalunya. Tapi aku tidak sengaja menemukan sebuah surat lama yang ditulis ibu untuk Bunda Anna. Di situ tertulis nama kakak. Aku hanya ingin tahu, seperti apa rasanya punya seorang kakak. Maaf kalau aku lancang. Hati Leo terasa teriris. Nada pesan gadis itu terdengar begitu tulus dan polos. Dia tidak bersalah dalam semua ini. Dia adalah korban, sama sepertinya. Selama 1 jam berikutnya, mereka bertukar pesan. Leo melakukannya dengan perasaan campur aduk antara waspada dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Bintang menceritakan kehidupannya di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Dia berusia 12 tahun, duduk di bangku SMP. Dia bercerita tentang rumah kontrakan mereka yang sederhana, tentang ibunya yang sering sakit-sakitan dan jarang tersenyum, tentang ayahnya yang bekerja serabutan, terkadang menjadi supir, terkadang kuli bangunan, untuk menafkahi mereka. Ayah orang yang sangat pendiam, Kak. Dia jarang sekali marah, tapi juga jarang sekali tertawa. Tapi aku tahu dia sayang padaku. Terkadang, kalau dia pikir aku sudah tidur, aku sering mendengarnya menangis pelan di ruang tengah. Tulis Bintang. Deskripsi itu begitu jauh dari citra monster yang tanpa sadar telah Leo bangun di benaknya. Ayahnya menangis? Pria yang ia bayangkan sebagai penjahat yang kejam, ternyata hanyalah seorang pria yang patah. Bintang kemudian mengiriminya sebuah foto. Ini foto kami sekeluarga saat Lebaran tahun lalu. Dengan tangan sedikit gemetar, Leo mengklik foto itu. Gambar itu buram, mungkin diambil dengan kamera ponsel yang murah. Di dalamnya, ada seorang gadis kecil kurus dengan senyum manis yang dipaksakan. Di sampingnya, seorang wanita dengan wajah tirus dan mata yang tampak lelah, Rina. Dan di belakang mereka, merangkul keduanya, berdiri seorang pria dengan rambut yang hampir sepenuhnya memutih, bahunya sedikit bungkuk, dan senyum tipis yang tidak mencapai matanya yang cekung. Wajahnya dipenuhi kerutan lelah. Itu ayahnya, Bramantio. Pria di foto itu sama sekali tidak mirip dengan pria gagah dan percaya diri dalam sedikit ingatan masa kecil Leo. Pria ini tampak kalah. Dikalahkan oleh kehidupan, oleh pilihan-pilihannya sendiri. Melihat foto itu, untuk pertama kalinya, Leo tidak merasakan kebencian. Ia merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih rumit, rasa iba. Kakak mau lihat ayah sekarang? Tanya Bintang, seolah bisa membaca pikirannya. Dia sedang tidur di sofa. Dia kelelahan. Beberapa detik kemudian, sebuah foto lain masuk. Foto Bram yang sedang tertidur di sofa usang, mulutnya sedikit terbuka, napasnya tampak berat. Dia hanya mengenakan kaos oblong yang sudah lusuh. Leo menutup laptopnya dengan tiba-tiba. Dadanya terasa sesak. Ini terlalu berat. Informasi ini, gambar-gambar ini, semua membanjiri benteng pertahanan yang telah ia bangun selama belasan tahun. Ia merasa bersalah. Bersalah karena berbicara dengan gadis ini di belakang ibunya. Bersalah karena merasakan iba pada pria yang telah menghancurkan hati ibunya. Malam itu, saat ia mengucapkan selamat malam pada Anna, ia tidak berani menatap mata ibunya. Ia merasa seperti seorang pengkhianat. Kebohongan kecil ini terasa begitu berat di pundaknya. Ia masuk ke kamarnya, mematikan lampu, dan berbaring menatap langit-langit. Bayangan wajah lelah ayahnya dan senyum polos adiknya terus berkelebat di benaknya. Bisikan dari masa lalu telah menemukannya, dan ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Anna tahu ada yang salah dengan putranya. Selama seminggu setelah malam itu, Leo menjadi lebih pendiam. Dia lebih sering mengurung diri di kamar. Saat makan malam, tatapannya sering kosong. Dia masih sopan dan penuh kasih sayang, tetapi ada jarak yang terasa di antara mereka, sebuah tirai tipis yang tidak pernah ada sebelumnya. Anna memberinya ruang, berpikir mungkin ini hanya tekanan menjelang pengumuman kelulusan dan pendaftaran universitas. Tapi naluri seorang ibu tidak bisa dibohongi. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mengganggu ketenangan jiwa putranya. Kecurigaannya terbukti pada suatu Sabtu sore. Leo sedang keluar bersama teman-temannya, dan ia meninggalkan laptopnya dalam keadaan menyala di kamarnya.
Anna masuk untuk meletakkan pakaian bersih di lemarinya, dan matanya tanpa sengaja menangkap layar laptop yang masih terbuka di halaman media sosial. Jendela percakapan dengan bintang senja berada di paling atas. Awalnya Anna tidak mau membacanya. Itu adalah privasi Leo. Tapi nama profil itu, Bintang, entah kenapa memicu sebuah alarm di benaknya. Nama yang sama dengan nama anak Bram dan Rina yang pernah ia dengar sepintas lalu. Dengan jantung berdebar, didorong oleh kekhawatiran seorang ibu, ia mendekat dan membaca baris terakhir percakapan yang terlihat di layar. Bintang, Kat, ibu sakit lagi. Kata dokter, ginjalnya bermasalah. Kami tidak punya cukup uang untuk biaya berobat ke rumah sakit besar. Leo, aku turut prihatin, Bintang. Aku berharap bisa membantu, tapi aku... Napas Anna tercekat. Jadi ini penyebabnya. Hantu-hantu dari masa lalunya telah kembali, dan kali ini mereka datang melalui putranya. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Perasaan itu bukan amarah, melainkan ketakutan. Ketakutan bahwa putranya akan terseret ke dalam pusaran drama dan penderitaan yang telah ia coba tinggalkan jauh di belakang. Ketakutan bahwa hati Leo yang baik akan dimanipulasi. Ia tidak menggulir ke atas untuk membaca sisanya. Ia tidak perlu. Ia sudah cukup tahu. Ia memundurkan langkahnya, keluar dari kamar Leo, dan duduk di ruang keluarga dengan perasaan hampa. Ia menunggu. Ketika Leo pulang beberapa jam kemudian, Anna sudah menunggunya. Leo, kita perlu bicara, katanya dengan suara tenang, namun tegas. Leo langsung tahu. Wajahnya memucat. Ben, duduklah, kata Anna lembut, menepuk sofa di sebelahnya. Leo duduk dengan kaku. Ia tidak berani menatap ibunya. Sudah berapa lama kau berhubungan dengannya? Tanya Anna, langsung ke intinya. Baru seminggu, Bun, jawab Leo lirih. Aku minta maaf. Seharusnya aku langsung memberitahu Bunda. Ceritakan padaku. Semuanya, pinta Anna. Suaranya tidak menghakimi. Dan Leo pun menceritakan semuanya. Tentang pesan pertama, tentang rasa penasarannya, tentang cerita Bintang mengenai kehidupan mereka, tentang foto-foto yang dikirimkannya. Ia menceritakan rasa ibanya, rasa bersalahnya, dan kebingungannya yang luar biasa. Saat ia selesai, air mata menggenang di pelupuk matanya. Aku minta maaf, Bunda. Aku tahu ayah sudah menyakiti Bunda. Aku tidak seharusnya merasa kasihan padanya. Tapi saat aku melihat fotonya, melihat kehidupannya, aku tidak bisa membencinya lagi. Dan Bintang dia tidak tahu apa-apa, Bun. Dia tidak bersalah. Anna menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatan dan kebijaksanaan yang telah ia pelajari selama ini. Ia meraih tangan putranya, menggenggamnya erat. Leo, dengarkan Bunda, katanya, suaranya bergetar karena emosi yang ditahan. Kau tidak perlu minta maaf karena perasaanmu. Kau punya hati yang baik, dan Bunda sangat bangga akan hal itu. Kau berhak merasa iba. Kau berhak merasa penasaran. Dia adalah ayah biologismu, itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Ia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Bunda tidak pernah memintamu untuk membencinya. Bunda hanya ingin melindungimu. Melindungimu dari rasa sakit dan kekecewaan yang mungkin ia timbulkan. Apa yang dia lakukan pada Bunda di masa lalu itu adalah urusan kami, orang dewasa. Tapi Bunda gagal menyadari bahwa kau sudah bukan anak kecil lagi. Kau adalah seorang pemuda yang berhak mencari jawabanmu sendiri. Air mata Leo akhirnya jatuh. Jadi, Bunda tidak marah? Anna menggeleng, seulas senyum sedih terukir di bibirnya. Bunda tidak marah. Bunda hanya khawatir. Khawatir hatimu akan dimanfaatkan. Rina, ibunya, di masa lalu dia sangat pandai memanipulasi kebaikan orang lain. Bintang tidak seperti itu, Bun. Aku yakin. Dia hanya seorang anak yang kesepian dan butuh pertolongan, bela Leo. Mungkin, kata Anna. Tapi kita tidak bisa mengambil risiko. Malam itu, mereka berbicara lebih lama dan lebih dalam daripada sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Anna menceritakan detail-detail yang selama ini ia simpan rapat. Tentang bagaimana ia begitu mempercayai Rina, tentang bagaimana ia membantu keluarganya, tentang rasa pengkhianatan yang begitu menghancurkan.
Ia bercerita bukan untuk meracuni pikiran Leo, tapi untuk memberinya konteks, untuk membekalinya dengan pemahaman yang utuh. Di akhir percakapan mereka, sebuah pertanyaan menggantung di udara. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Bun? Tanya Leo. Anna menatap putranya, menatap mata yang sama dengan miliknya, tetapi juga memiliki secercah bayangan dari pria yang pernah ia cintai. Ia tahu, ini bukan lagi hanya keputusannya. Ini bukan lagi tentang Bunda atau katanya pelan. Ini tentang kita? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Keputusan itu tidak datang dengan mudah. Selama beberapa hari, rumah mereka diselimuti oleh suasana perenungan yang mendalam. Anna membawa masalah ini kepada David. Sebagai seorang pria dan seorang ayah, David memberikan perspektif yang berharga. Dia perlu menutup bab ini, Anna, kata David saat mereka duduk di teras belakang suatu malam. Menghindarinya hanya akan membuat rasa penasarannya semakin besar. Dia sudah dewasa. Kau harus mempercayai penilaiannya, dan yang terpenting, kau harus ada di sisinya saat dia menghadapinya, apapun hasilnya. Anna juga berbicara dengan kedua orang tuanya. Seperti yang sudah ia duga, reaksi ayahnya adalah kemarahan yang protektif. Jangan biarkan Leo mendekati mereka. Mereka itu lintah darat. Mereka pasti hanya ingin uangmu, seru ayahnya di telepon. Ibunya lebih tenang, lebih berfokus pada cucunya. Pikirkan perasaan Leo, Ann. Jangan sampai dia merasa harus memilih antara kesetiaannya padamu dan kebutuhannya untuk mengenal ayahnya. Pada akhirnya, keputusan itu kembali pada Anna dan Leo. Suatu malam, Leo masuk ke ruang kerja Anna, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di seberang ibunya. Aku sudah memikirkannya, Bun, katanya dengan suara mantap yang menunjukkan kedewasaan baru. Aku ingin bertemu mereka. Hati Anna mencelos, tapi ia sudah menduga ini. Bukan karena aku ingin kembali padanya sebagai seorang ayah, lanjut Leo cepat. Bukan juga karena aku ingin membantu mereka secara finansial. Aku hanya perlu melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku perlu berbicara dengannya, sekali saja. Dan aku ingin bertemu Bintang. Dia adikku. Aku ingin dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Ia menatap lurus ke mata ibunya. Aku perlu melakukan ini untuk diriku sendiri, Bun. Agar aku bisa benar-benar melangkah maju tanpa ada lagi pertanyaan di benakku. Tapi, jedanya, aku tidak akan melakukannya tanpa Bunda. Aku ingin Bunda ikut bersamaku. Permintaan itu adalah sebuah pukulan sekaligus sebuah anugerah. Kembali bertemu Bram dan Rina adalah hal terakhir yang Anna inginkan di dunia ini. Tapi putranya memintanya untuk menemaninya. Putranya tidak mau melewatinya sendirian. Dan Anna tidak akan pernah, sekalipun, membiarkan putranya berjalan sendirian ke dalam situasi yang berpotensi menyakitkan. Baiklah, kata Anna, hatinya terasa berat namun juga ringan. Kita akan pergi bersama. Anna mengambil alih kendali. Ia tidak akan membiarkan pertemuan ini terjadi begitu saja. Ini harus dilakukan dengan syarat dan ketentuannya. Ia menyewa seorang detektif swasta untuk memverifikasi cerita Bintang dan mencari tahu kondisi mereka yang sebenarnya. Hasilnya mengkonfirmasi segalanya. Mereka memang hidup dalam kemiskinan, Rina benar-benar menderita penyakit ginjal kronis, dan Bram bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu. Tidak ada tipu muslihat. Hanya ada kenyataan yang menyedihkan. Anna kemudian menghubungi Bram melalui nomor telepon yang didapat detektif itu. Suara di seberang terdengar terkejut, serak, dan penuh ketidakpercayaan saat mendengar suara Anna setelah lebih dari 1 dekade. Anna? Ini benar-benar kau. Aku tidak punya banyak waktu, Bram, kata Anna dingin dan efisien. Leo tahu tentang Bintang. Dia ingin bertemu denganmu dan adik tirinya. Sekali. Aku akan membawanya ke kotamu akhir pekan ini. Kita bertemu di tempat umum. Bawa Rina dan Bintang. Setelah pertemuan ini, jangan pernah mencoba menghubungi putraku lagi kecuali atas izinku. Kau mengerti? Hening sejenak, disusul oleh suara isak tangis yang tertahan. Aku mengerti. Terima kasih, Anna. Terima kasih. Perjalanan menuju kota kecil di Jawa Tengah itu terasa surreal. Anna menyetir mobilnya sendiri,
dengan Leo di sampingnya dan David yang bersikeras ikut di kursi belakang sebagai dukungan moral yang diam. Sepanjang perjalanan, Leo tidak banyak bicara, matanya hanya menatap keluar jendela, ke pemandangan sawah dan pedesaan yang berganti. Mereka tiba di sebuah taman kota kecil yang menjadi lokasi pertemuan. Tempat itu sepi, hanya ada beberapa anak yang bermain di ayunan. Dari kejauhan, Anna melihat mereka. 3 sosok yang duduk di sebuah bangku di bawah pohon rindang, tampak kecil dan rapuh. Saat mereka melangkah mendekat, waktu seolah berjalan lambat. Bram adalah yang pertama berdiri. Pria yang dilihat Leo di foto itu kini ada di hadapannya. Rambutnya yang memutih diterpa angin, kemeja batiknya tampak kebesaran di tubuhnya yang kurus. Wajahnya adalah topeng penderitaan dan penyesalan. Di sampingnya, Rina berusaha berdiri, dibantu oleh putrinya. Wanita yang dulu cantik dan penuh semangat itu kini tampak layu, kulitnya pucat dan tubuhnya ringkih. Dan Bintang, gadis kecil itu, menatap Leo dengan mata lebar yang penuh dengan rasa kagum, takut, dan harapan. Leo berhenti beberapa langkah di depan ayahnya. Tidak ada yang berbicara. Keheningan itu dipenuhi oleh gema 12 tahun yang hilang. Bram adalah yang pertama memecah keheningan. "Leo," bisiknya, suaranya parau. Air mata mengalir di pipinya yang tirus. "Kau sudah besar. Kau sangat tampan." Leo hanya mengangguk, lidahnya terasa keluh. Bram melangkah maju, ragu-ragu. "Bolehkah ayah memelukmu?" Leo menatap ibunya. Anna memberinya tatapan yang mengatakan, "Ini keputusanmu." Leo menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Bram memeluk putranya dengan canggung, pelukan yang dipenuhi oleh penyesalan selama 1 dekade. Leo berdiri kaku, tetapi ia tidak menolaknya. Dalam pelukan itu, ia bisa merasakan betapa rapuhnya tubuh ayahnya. Ini bukan monster. Ini hanya seorang pria yang hancur. Rina, dengan langkah gemetar, mendekati Anna. "Anna," sapanya lirih. "Aku tidak perlu berkata apa-apa, Rina," potong Anna, suaranya tidak dingin, hanya lelah. "Semua sudah berlalu." Rina mulai terisak. "Aku minta maaf. Aku tahu itu tidak ada artinya sekarang, tapi aku benar-benar minta maaf. Setiap hari, aku menyesalinya." Anna menatap wanita yang pernah menjadi sahabatnya. Ia tidak lagi merasakan kebencian. Hanya ada kehampaan dan sedikit rasa kasihan. "Aku harap kau menemukan kedamaian, Rina." Sementara itu, Leo telah melepaskan pelukan ayahnya dan berjongkok di depan Bintang. "Hai, Bintang. Aku Leo," sapanya dengan senyum lembut. Mata gadis kecil itu berbinar. "Hai, Kak Leo." Mereka berbicara. Leo bertanya tentang sekolahnya, tentang hobinya. Bintang dengan malu-malu menceritakan tentang kegemarannya menggambar. Untuk beberapa menit, mereka hanyalah seorang kakak dan adik yang baru pertama kali bertemu. Pemandangan itu, entah kenapa, menghangatkan sekaligus menyayat hati Anna. Setelah sekitar setengah jam, Anna merasa sudah cukup. "Leo, sudah waktunya kita pergi," katanya lembut. Leo berdiri. Bram menatap putranya dengan tatapan putus asa, seolah ingin menghentikan waktu. "Ayah," kata Leo, dan ini pertama kalinya ia memanggil Bram dengan sebutan itu. "Hiduplah dengan baik. Jaga dirimu, dan jaga Ibu Rina serta Bintang." Itu bukan kalimat pengampunan, tapi juga bukan kalimat penghakiman. Itu adalah sebuah pelepasan. Sebuah ucapan selamat tinggal yang tulus. Saat mereka berbalik untuk pergi, Bram memanggil sekali lagi. "Anna." Anna berhenti, tetapi tidak menoleh. "Terima kasih," kata Bram, suaranya pecah. "Terima kasih sudah membesarkan Leo menjadi pemuda yang luar biasa. Kau melakukan pekerjaan yang hebat." Anna tidak menjawab. Ia terus berjalan, menggandeng lengan Leo, dengan David yang berjalan setia di sisinya. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, keheningan menyelimuti mereka. Tapi kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang tegang, melainkan keheningan yang damai. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Anna pada Leo. Leo menatap keluar jendela, ke matahari yang mulai terbenam di ufuk barat. "Aku merasa lega, Bun."
Seperti sebuah beban berat yang selama ini tidak kusadari ada, akhirnya terangkat. Ia menoleh pada ibunya, matanya jernih dan penuh rasa syukur. Terima kasih, Bunda. Terima kasih sudah menemaniku. Malam itu, setelah mereka kembali ke rumah, Anna membuat satu keputusan terakhir. Ia tidak akan membiarkan anak yang tidak bersalah menderita karena dosa orang tuanya. Melalui sebuah yayasan amal dan serangkaian perantara yang rumit untuk menjaga anonimitasnya, ia mendirikan sebuah dana perwalian. Dana itu bukan untuk Bram atau Rina. Dana itu secara khusus ditujukan untuk biaya pendidikan dan kesehatan Bintang hingga ia dewasa. Itu bukan tindakan pengampunan untuk mereka. Itu adalah tindakan kemanusiaan, sebuah penegasan atas siapa dirinya sekarang. Seorang wanita yang hatinya begitu luas sehingga mampu memberikan cahaya bahkan pada sudut tergelap dari masa lalunya. Beberapa bulan kemudian, Leo diterima di jurusan arsitektur di universitas terbaik di negeri itu. Saat ia sedang berkemas untuk pindah ke asrama, Anna melihatnya mengambil jam tangan pahlawan super dari atas nakasnya. Ia menatapnya sejenak, tersenyum tipis, lalu memasukkannya ke dalam sebuah kotak kenangan bersama dengan foto-foto masa kecilnya. Ia tidak membuangnya, tetapi ia juga tidak lagi memajangnya. Ia telah menempatkan masa lalu itu di tempat yang semestinya. Malam sebelum Leo berangkat, Anna dan David berdiri di balkon, menatap kerlip lampu kota. Kau wanita paling kuat yang pernah kukenal, Anna Wijaya, bisik David, merangkul bahunya. Anna menyandarkan kepalanya di bahu David. Ia merasa damai. Benar-benar damai. Gema dari masa lalu akhirnya telah memudar, digantikan oleh musik merdu dari masa kini dan janji akan simfoni yang indah di masa depan. Ia telah melalui api pengkhianatan dan keluar darinya bukan hanya sebagai penyintas, tetapi sebagai seorang arsitek dari kebahagiaannya sendiri. Ia telah membangun kembali istananya, bukan di atas pasir, tetapi di atas batu karang yang kokoh, dan dari menara tertingginya, ia kini bisa melihat fajar yang baru tanpa ada lagi bayangan senja yang menghalangi.